ada sempat komunikasi juga nggak sih Kak? Oh sampai hanya perang sosmed aja? Nggak ada, dia tuh nyenggol saya. Yang ngefitnah saya kan dia dulu. Saya difitnah bayar wartawan lah, saya difitnah undang-undang wartawan buat pansos lah. Padahal dia sendiri yang pansos. Mukanya terpampang di mana-mana, kalian lihat sendiri. Tapi dianggap lebih ngarep ke Amar Kak, gimana nih Kak? Iya, saya kan lucu ya. Yang menghubungi saya itu Dede Salim. Amar dua. Yang ngirim puisi romantis dia dua. Yang menyapa saya dia dua. Yang mencari-cari nomor telepon saya juga laki-laki itu. Saya belum belum sempat ketemu di rutan aja saya udah dikirim puisi romantis. Masa saya dibilang kan lucu gitu. Ya kan kelihatan yang baper siapa, laki-laki itu atau saya kan udah kelihatan, kan udah terpampang nyata kan, bukti chat kan udah terpampang nyata. Mbaknya juga ntar baca aja chatnya sendiri. Tapi Kak udah ada komunikasi juga dengan Amarnya terkait ini kan? Kalau saya sih sudah memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia untuk saat ini. Tapi dari kuasa hukumnya mungkin kayak ini kan udah rame di sosmed gitu, mungkin ada penyampaian dari lawyernya Amar Oh gitu. iya, lawyer kuasa hukumnya sempat saya tegur karena kan si nenek gayung itu kan selalu berlindung katanya Om John katanya ya saya tegur, tapi ternyata Bang Johnnya juga masih hubungan baik sama saya. Jadi yang disampaikan nenek gayung pansos itu hoax semua, udah fitnah semua isinya. Kak, jadi kan publik jadi mempunyai anggapan sendiri. Kenapa merebutkan Amar sampai segininya? Sebenarnya nggak ada yang memperebutkan sih. Yang memperebutkan tuh nenek gayung. Bingung sendiri dia. Kalau saya kan, saya jelas tegas di media manapun saya mengatakan saya tidak ada perasaan apapun dengan laki-laki itu. Saya ikhlas menjenguk sebagai masa lalu dia yang kita dulu pernah dekat, berempati. Yang baper, yang bucin kan nenek gayung itu ya, terpansos itu yang bucin. Saya mah nggak pernah ada. Mana ada pernah kalian lihat? Saya bucin-bucin sama laki-laki itu nggak ada. Saya cuma jenguk sekali udah heboh dunia akhirat. Dijodoh-jodohin lah sama netizen. Nenek gayung itu nggak terima saya dijodoh-jodohin sama netizen. Padahal dianya yang ngebet sama laki-laki itu, sama Amar. Ya udah biarin aja lah. Tapi Bang John sendiri sempat ada penyampaian juga nggak sih ke Kakak? Intinya Bang John tidak ada masalah dengan saya. Intinya saya dengan Bang John masih berkomunikasi dengan baik. Tapi sebelumnya sempat saya tegur, apa betul Bang John ada di balik fitnahan nenek gayung itu? Bang John sih bilangnya kita sebagai pengacara, sebagai lawyer saja, sebatas itu saja. Ya intinya nenek gayung itu mau mengadu domba saya dengan siapapun, dengan laki-laki itu, dengan Bang John. Tapi gagal semua, hubungan masih baik. Tapi saya menegaskan saya tidak ada perasaan apa-apa. Berarti sejak awal mulai jenguk itu kan netizen menebak-nebak ya bahwa Kak Zeda ingin kembali lagi, artinya dekat lagi dengan Amar sampai tercetus isu kabar katanya Kak Zeda. Nggak ada niatan pengen kembali lagi, nggak ada. Saya cuma ngejenguk aja karena musibah yang dia alami kan luar biasa besar ya, macam-macam lah. Ya saya berempati saja sebagai seorang teman yang dulu pernah dekat dengan dia. Tapi kemudian dijodoh-jodohin sama netizen. Buzzer-buzzernya nenek gayung itu juga nggak terima saya dijodoh-jodohin sama Amar ya. Sempat ada rasa kecewa dengan sikap Amar atau gimana sih Kak? Kalau kecewa ada, makanya saya sudah memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia karena ada banyak hal yang dia minta tapi nggak bisa saya kasih, langsung berubah sikapnya. Oke, ya sudah. Jadi seolah sikap saya yang sudah pasang badan membela dia tuh nggak
di luar kemampuan saya. Ya. Ketika Amar menyampaikan hal tersebut, yang terbenak apa? Kaget. Bisa ya meminta sesuatu yang besar seperti ini. Ya saya tolak. Saya lucu ya, di berita-berita tuh katanya Zeda ditolak. Zeda ditolak Amar ke Bali. Saya yang nolak dia. Ya. Bukti chat terpampang nyata. Saya menolak dia berapa kali, nggak sekali 2 kali. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Si nenek gayung itu kan kalau berstatement kan katanya saya ditolak segala macam. Ya, dia kan membuat fitnah segala macam dan saya biarin aja. Dia lagi pengen pansos, pengen terkenal. Kalau nggak nyenggol saya, nyenggol laki-laki itu. Udah biarin aja. Dilihat aja sampai di mana. Dan saya tidak pernah memperebutkan siapapun. Nenek gayung itu sendiri yang heboh, yang cemburu buta, cemburu nggak jelas. Kadang ngaku temen lah, kadang ngaku pacar lah, biarin aja, mulutnya berubah-ubah. Tapi Kak Zeda kan tadi Kak Zeda bilang sudah mencoba menjadi garda terdepan namun tidak dianggap sama Amar sendiri. Tapi ketika di saat itu sempat nggak sih terbersit ingin memulai lagi hubungan yang dulu sempat tidak ada. terbina dengan baik, mencoba lagi? Oh iya, saya cuma berteman aja. Tidak terbersit lebih. Tidak lebih. Saya hanya berempati sebagai teman aja, tapi dianya yang baper. Dianya yang ngirim-ngirim puisi romantis ke saya. Puisi romantisnya udah terpampang nyata, buktinya udah pernah saya sampaikan. Itu tahun berapa? Puisi romantis, dia baru 2 tahun lalu ya Kak? sehari sebelum saya jenguk, beberapa hari sebelum saya ketemu dia di lapas. Dia sudah ngirim puisi romantis duluan. Dianya yang baper, sebenarnya bukan saya. Saya lucu kalau saya dibilang Zeda baper lah, Zeda ditolak. Kebalik. Yang baper dia, yang saya tolak dia. Dan jangan dibolak-balik. Nenek gayung itu tidak bisa menerima kenyataan. Tapi ketika isu berhembus kedekatan si dokter ini dengan Amar, reaksi pertama dirimu apa Kak? Kenapa? Ketika mendengar setelah Kedekatan dokter K kedekatan dengan Amar. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Mereka mau pacaran kek, mereka mau jungkir balik kek, mereka mau honeymoon kek, nggak ada urusan sama saya nggak peduli. Ya, karena saya nggak ada perasaan apa-apa sama laki-laki. Nenek gayung itu kan selalu keluar live TikTok maraton tiap hari menunjukkan kemesraan, kebucinannya. Itu kan kebodohannya dia. Ya biarin aja. Nyenggol-nyenggol nama saya, fitnah saya, nyebut nama saya dengan jelas. Udah biarkan Allah yang membalas. Kita lihat aja sampai di mana dia. ini perang sosmed, jadi mau tidak mau kan pada akhirnya Iya, karena fitnah ya. Saya tidak bisa diam kalau difitnah. akan membawa ranah hukum. Kita lihat nanti. Kita lihat. Karena dia udah nyebut nama saya Zeda ya. Sempat menegur langsung Kak? Ada bukti videonya yang ngirim netizen. Dia nyebut nama saya dengan jelas. Zeda, dia fitnah saya, bla 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 bla. Oke, saya simpen dulu. Kita lihat aja nanti. Sempat menegur. Kalau dia sudah melampaui batas luar biasa, baru akan ada tindakan. Karena fitnah yang dia lontarkan sekarang ini kan, itu ternyata tidak hanya sekali, tapi beberapa kali, tapi berhasil direkam netizen sekali. Kak udah sempat menegur langsung lewat DM mungkin? Enggak, saya nggak level ya, berhubungan dengan manusia yang tidak punya akhlak begitu itu nggak penting loh. Ngapain saya DM dia? Emang dia siapa? Emang dia artis? Emang dia siapa? Emang dia orang penting? Dia bukan siapa-siapa. Ngapain saya DM dia? Berarti sudah menghempaskan sosok Amar. Siapa? Oh, laki-laki itu. Ya sudah lah. Saya sedekahkan, saya ikhlaskan, ambil. Saya kan cuma berempati aja sebagai teman yang pernah dekat dengan dia di masa lalu. Saya dikirimin puisi romantis kan, saya juga nggak pernah Minta. posting dari dulu kan. Baru saya difitnah begini, baru saya tunjukin biar mingkem dia. Dia pikir dia doang yang dikirimin puisi romantis.
cewek Oh iya. terkesima. Beberapa kali menghubungi saya tuh menyampaikan puisi tidak hanya lewat tulisan tapi juga kata-kata langsung lewat telepon. Emang begitu sih, tapi nggak semua perempuan juga.